kita kembali ke diskusi kita malam ini. Kalau tadi Mas Ari dan Mbak Nunung sudah memberikan perspektifnya, saya ke Mbak Mia. Mbak Mia, kalau kemudian pemerintah dan juga teman-teman di Asita juga sudah sepakat, sudah sinkron untuk kemudian bagaimana komitmen untuk sektor pariwisata ini akan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan, tapi kemudian ada rasa kekhawatiran dari masyarakat. Katakanlah tempat wisata memang berkerumun begitu ya Mbak ya. Artinya penyebaran virus ini juga potensinya cukup besar. Kita tahu bahwa sekarang saja masyarakat untuk taat menggunakan masker saat berada di luar rumah saja ini masih sulit begitu. Bagaimana kemudian ini bisa dipastikan bahwa protokol kesehatan ini tidak dilanggar dan dilakukan secara tertib, Mbak? Kalau saya tetap berbicara ke segi virusnya karena saya memang bidang saya di sana. Tapi pada prinsipnya manusia ini adalah host virusnya. Jadi sebetulnya yang waktu kemarin pelonggaran yang kemarin diadakannya PSBB itu tujuannya adalah memutus rantai supaya virus itu tidak menemukan inang yang baru, tidak menemukan host yang baru. Nah, dengan dibukanya satu daerah di mana potensi orang untuk berkerumun lagi, di situ yang ditakutkan oleh para peneliti adalah ada potensi dari virus ini untuk menyebar lagi ke inangnya. Jadi yang kami takutkan sebetulnya lebih ke arah sana kalau dari sisi virusnya, saya berbicara dari sisi virusnya gitu Pak, ke sana mungkin. Jadi kalau penyebaran virus yang meluas ini sebenarnya yang paling dikhawatirkan. Apalagi kalau tempat wisata ini kan kalau misalnya pasar lah istilahnya, itu masih hanya penduduk lokal daerah sana aja yang menuju ke tempat pasar gitu ya. Tapi kalau untuk wisata, saya tidak terbayang bahwa dari berbagai daerah itu akan masuk ke satu tempat di mana klasternya dalam jumlah besar. Jadi itu mungkin perlu protokol yang ketat untuk mencegah penyebaran virus ini, mencari inang yang baru gitu. Jadi sebetulnya maksud dari social distancing ini adalah memutus rantai supaya si virus ini tidak menemukan inangnya lagi. Itu mungkin yang saya takutkan dari sisi penyebaran virusnya. Oke, Mbak Mia, memahami protokol yang lebih tepat ini bagaimana? Apakah yang sekarang ini memang belum bisa menjadi jaminan bahwa penyebarannya bisa berhenti begitu, atau apa rekomendasinya? Untuk saat ini aja yang saya tahu disiplin masyarakat tadi itu kembali lagi ke disiplin masyarakat. Jadi protokol kesehatan sedemikian ketat juga, kalau masyarakatnya juga belum bisa disiplin, itu edukasi ke masyarakat itu harus diperluas bahwa penyebaran virus ini adalah di kerumunan orang. Jadi ada jarak, karena pembatasan jumlah wisatawan, kemudian bagaimana caranya supaya penyebaran si virus ini bisa dihalangi. Mungkin yang paling penting itu ya. Jadi protokol ketat, disiplin masyarakatnya itu harus diperkuat. Nah kemudian mungkin ada satu ini juga yang menjadi masalah. Kebetulan virus ini kan ada status yang orang tanpa gejala. Nah itu yang sebetulnya orang tanpa gejala ini kalau dia kan tidak menunjukkan gejala sakit, datang ke satu tempat lokasi wisata, dia bisa menularkan ke orang lain. Nah kalau misalnya di wisata ini ada protokol bahwa akan diadakan rapid test untuk setiap pengunjung yang datang, mungkin itu bisa jadi salah satu pembatas juga. Tetapi tetap harus dengan jaminan bahwa setelah dia di rapid test kemudian dia terindikasi positif, si pengunjung yang datang ini mungkin harus dikawal sampai dia kembali atau dia masuk ke rumah sakit misalnya seperti itu. Jadi kesiapan seperti itu yang memang harus dipersiapkan sangat ketat lah untuk hal ini, karena ya kita bagaimanapun prinsip virus ini adalah mencari inangnya. Jadi sebetulnya inangnya manusia, jadi kerumunan manusia adalah potensi penyebarannya. Itu mungkin kalau saya pikir. Saya ke Mbak Mia, saya ke Mbak Nunung. Mbak Nunung, perlu dicermati bahwa kemudian rekomendasi dari ahli secara ilmiah, hal yang akan ditakutkan adalah yang tadi disampaikan. Tapi kemudian suara-suara dari teman asosiasi perlu didengarkan dengan kondisi-kondisi yang kemarin 3 bulan terpukul, dengan kondisi yang memang cukup sangat terdampak. Bagaimana membuat ini selaras, Mbak? Apa jaminan atau komitmen dari teman-teman asosiasi
untuk menjalankan protokol kesehatan ini secara tertib begitu, kalau kemudian ini akan dimulai untuk dibuka sektor ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mia. Tentunya memang kita selalu sering berkomunikasi dan inilah pentingnya kita tadi ada berkolaborasi. Satu yang tadi Mbak Mia katakan itu jelas kita mengerti dan kita laksanakan. Dan ini juga tidak sekali seperti yang Mbak Mia katakan, itu kita sudah sering berulang di setiap event-event itu kita selalu ada misalnya yang bisnis kita setiap Sabtu, kita seminggu 2 kali itu dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini kita bagaimana seminggu 2 kali kita mengevaluasi, mengedukasi seluruh anggota kita. Yang tadi kata-kata Mbak Mia itu memang adanya pandemi ini adanya kerumunan itu kita sudah hafal persis dan disinilah kita antara kerumunan dan bagaimana perekonomian ini berjalan. Tentunya tadi betul sekali dengan adanya paket-paket itu yang tadi kita mulai dengan domestik kita sendiri yang intinya itu shortfall ya, yang kita tuh ya domestik aja dulu yang tidak terlalu beresiko, yang dalam arti misalnya kita juga bisa lihat baru pas pertama di Senayan gitu kan, banyak sekali di wawancara itu juga kita perlu tahu dari experience itu kita pelajari dan di situ kita berdiskusi. Tadi kata Mbak Mia bagaimana cara melaraskan, jadi kita sudah misalnya kita sudah ada tentunya kita di foto-foto nih ya, misalnya kemarin Lampung, Anda masih ngomongin SOP, kita sudah ada grup loh, itu kan sambil lucu-lucu kan. Ini kita lagi berdiskusi nih di antara dengan gubernur, bupati, itu satu lagi yang ini. Oh ini pagi-pagi saya sudah ini nih di Lampung mau kan gajah. Nah tapi kita udah persis nih, kita udah action. Nah disitulah kita pelajari. Dan di situ kita memang tadi waktu misalnya sudah membuat paket misalnya di mobil yang harusnya kita tidak banyak dulu, paling banyak kita 6 orang yang tadi busnya itu menjaga jarak yang 1 meter sampai 1,5 itu kita sudah kondisikan, dan kemudian masker tadi semua kita lakukan, dan mudah-mudahan saya meminta juga report-report yang sudah mulai berjalan di grup kita, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi setelah ada misalnya kita membuat bawah grup, terus akhirnya ada berdampak, karena setelah itu mesti akan ini. Jadi terima kasih, mudah-mudahan kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi antara dari kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dari Pak Ari, Mbak Mia, dan setuju. Saya yang actionnya menjalankan, karena tadi lagi-lagi saya membawahi kurang lebih 7.000 travel agent yang 90% 3 bulan setengah ini benar-benar tidak ada aktivitas. Oke, Mbak Nunung, kita selanjutnya nanti akan ke Mas Ari, bagaimana kemudian rekomendasi ini bisa dijalankan, komitmen-komitmen dari teman-teman di asosiasi di bidang pariwisata. Apakah cukup dengan kebijakan ini saja? Apakah kesiapan infrastruktur untuk antisipasi nanti juga sudah harus siap sebelum sektor ini benar-benar dijalankan? Newscast akan kembali usai jeda.